Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, bahagia sekali rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Raibnya Gadis Cantik Saat Sedang Mencuci di Sungai. Mang Kasim, tolong Mang, Sita anak gadis saya hilang. Terakhir tadi kata istri saya, dia lagi nyuci baju di sungai. Tolong diliatin. Ucap Pak Dira tergopoh diikuti beberapa warga meneriaki Mang Kasim yang lagi memisahkan ikan hasilnya memancing. Hilang gimana maksudnya Pak? Mang Kasim bertanya sedikit terkejut. Mungkin ditarik hantu air Mang. Soalnya dia nggak sendiri tadi. Ada Dina yang juga mencuci baju di sana. Ucap Pak Dira. Sudah ditanya sama Dina Pak? Sudah Mang. Kata Dina mereka lagi ngobrol biasa. Tahu-tahu Sita udah nggak ada di sampingnya. Hilang begitu aja. Ucap Pak Dira dengan nafas sedikit tersengal. Ayo bapak-bapak masuk dulu. Jangan panik begitu. Kita lihat apakah Sita memang hilang di air atau tidak. Ajak Mang Kasim diikuti para warga masuk ke dalam rumah. Tunggu di sini Pak. Saya ambil keris dulu. Tenangkan diri, jangan panik. Lagi Mang Kasim berkata meninggalkan Pak Dira dan bapak-bapak yang lain di ruang tamu. Mang Kasim dikenal warga sekitar, bahkan namanya juga banyak dikenal warga dari desa lain. Karena kemampuannya yang tak biasa, ia mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata. Mang Kasim datang dengan membawa keris di tangannya, duduk di hadapan Pak Dira. Tolong bakar kemenyan Pak. Ucap Mang Kasim mendorong periuk kecil yang berisi kemenyan. Mulut Mang Kasim berkomat-kamit membaca mantra. Asap kemenyan mulai mengepul. Keris di depannya mulai didirikan. Dan ajaibnya, keris itu mampu berdiri tegak tanpa ada yang memeganginya. Sita memang hilang di air Pak. Ada yang menginginkan nyawanya. Setelah beberapa saat Mang Kasim angkat bicara. Tahun ini tumbal sungai jatuh pada Sita. Tak perlu dicari. Besok tepat jam 12 siang, jasad Sita akan muncul di tengah pusaran air. Kita tunggu saja. Ucap Mang Kasim panjang. Padahal saya seringkali berpesan untuk menjaga anak perawan di desa ini. Jangan sampai lengah dan dibiarkan ke sungai sendiri. Ini yang saya takutkan. Karena setiap tahun sepanjang aliran sungai ada saja yang kehilangan anak gadisnya. Dan saat ini desa kita terpilih. Ucap Mang Kasim. Malam ini siapkan sesajen, sepasang ayam hitam dan nasi punjung. Ayamnya biarkan hidup. Besok ayamnya dipotong di atas nasi punjung, biar darahnya mengalir di atas nasi. Lalu kita akan mempersembahkannya menukar dengan jasad Sita. Ujar Mang Kasim. Baik Mang. Ucap Pak Dira lemah. Sekarang Bapak pulang saja. Siapkan semuanya. Untuk bapak-bapak semua di sini, tolong kerjasamanya untuk membantu Pak Dira. Jangan lupa untuk membuat sajian kopi pahit. Nanti saya akan menyusul. Ujar Mang Kasim. Pak Dira dan beberapa warga meninggalkan rumah Mang Kasim. Terlihat jelas kesedihan di wajah Pak Dira. Pak Dira, apa sebaiknya kita menyisiri sungai dulu? Mumpung ini masih sore. Mudah-mudahan kita bisa menemukan Sita. Ujar Pak Rusdi, salah satu warga. Iya benar itu Pak. Sebaiknya kita menyisiri sungai terlebih dahulu. Saya juga masih penasaran ini. Pak Ilham menimpali. Benar itu Pak. Ujar warga lainnya. Baiklah, ayo kita menuju sungai. Tapi sebelum itu, saya harus pulang ke rumah dulu. Menyampaikan kabar ini kepada istri saya. Dia pasti khawatir dan menunggu kabar dari kita. Ucap Pak Dira. Baik Pak, kami langsung ke sungai saja. Nanti Bapak menyusul saja. Ujar Pak Rino. Terima kasih Pak. Saya masih berharap anak saya masih hidup. Pak Dira menyetujui usul dari beberapa warga. Mereka bersama-sama menuju ke arah sungai. Memang benar, semua warga di kampung ini mengandalkan aliran sungai untuk semua keperluan.
Karena jarak sungai yang tidak terlalu jauh, jadi memudahkan warga untuk menggunakan sungai sebagai kebutuhan. Para warga tiba di tepi sungai, berpencar menyusuri, berharap ada titik terang tentang Sinta. Tak lama Pak Dira pun menyusul para warga di tepi sungai. Setelah menyampaikan pesan dari Mang Kasim tentang Sita, anak mereka, dan sesegera mungkin membuat punjung dan menyiapkan kopi pahit sesuai pesan dari Mang Kasim. Pak Dira, bukankah itu bajunya Sita? Ucap Pak Ilham menunjuk ke arah air. Ada sehelai baju yang tersangkut pada ranting pohon. Iya Pak, sepertinya itu benar baju anak saya, ujar Pak Dira. Bapak tunggu di sini saja, biar saya yang turun, memastikan benar atau tidaknya itu baju Sita. Lagi Pak Ilham berkata. Pak Ilham mulai menuruni tebing menuju pinggiran sungai, meraih selembar baju yang diyakini adalah milik Sita, lalu membawanya naik ke atas tebing. Benar ini baju anak saya Pak. Mungkin baju ini terbawa arus saat Sita mencucinya, ujar Pak Dira, matanya menatap lama ke arah baju yang dipegangnya. Yang sabar ya Pak, berhubung hari sudah mulai malam, sedangkan kita tak membawa alat penerangan apapun. Sebaiknya pencarian kita lanjutkan besok pagi lagi, ujar Pak Rusdi. Tadi pesan Mang Kasim, kita harus menyiapkan sepasang ayam hitam. Kebetulan di rumah saya ada ayamnya, jadi nggak usah mencari lagi. Kita langsung ke rumah saya saja, karena ini udah mulai malam. Saya yakin akan gampang menangkap ayamnya. Kembali Pak Ilham angkat bicara. Terima kasih Pak Ilham, dan bapak-bapak yang lainnya sudah membantu saya mencari Sita, ujar Pak Dira. Hari sudah mulai gelap. Pak Dira dan warga lainnya mulai meninggalkan sungai, berjalan beriringan. Sementara di rumah Pak Dira sendiri banyak ibu-ibu yang sudah menunggu, membuat sesuatu yang dibutuhkan. Malam semakin larut, banyak warga mulai berkumpul, mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga Pak Dira. Begitu juga dengan Mang Kasim, ia sudah tiba sejak tadi. Begini, besok sebelum jam 12, kita semua harus sudah mengelilingi pusaran air. Saya sudah berkomunikasi dengan penunggu sungai. Dia akan melepaskan Sita tepat saat matahari berada di atas kepala. Itu artinya tepat jam 12 siang, ujar Mang Kasim sambil menatap keris yang sejak tadi masih berdiri tegak. Kita sudah menyiapkan semua yang mereka minta. Malam ini beberapa warga silakan pulang, dan beberapa warga lagi tetap di sini menemani saya. Masih ada yang harus saya selesaikan, ujar Mang Kasim lagi. Bau kemenyan yang semakin lama semakin menyeruak. Malam semakin larut. Hanya beberapa warga saja yang masih berkumpul menemani keluarga Pak Dira, dan beberapa lagi tetap dengan posisi duduk mengelilingi Mang Kasim yang tetap fokus dengan keris dan kemenyan di depannya. Tak terasa pagi menjelang, para warga mulai sibuk menyiapkan perahu yang akan digunakan. Waktu semakin dekat, matahari semakin meninggi. Pak Dira dan warga lain mulai bersiap. Satu perahu yang dikhususkan untuk dinaiki Mang Kasim membawa sesajen sebagai permintaan dari penunggu sungai. Semuanya, ayo bersiap. Tetap kontrol perahu. Arus agak sedikit deras. Jangan sampai ada perahu yang terhanyut. Fokuskan untuk mengimbangi, teriak Mang Kasim diikuti anggukan dari para warga. Matahari semakin naik, semuanya terdiam. Hanya sesekali terdengar deheman dari Mang Kasim yang terlihat fokus. Punjung dan ayam telah dihanyutkan, tenggelam terbawa pusaran air. Terlihat pusaran air semakin kuat. Warga semakin bersiap mengimbangi perahu yang juga ikut berputar. Mang Kasim mengarahkan kerisnya ke atas. Arus pusaran air semakin kuat, seakan ada sesuatu yang menggerakkannya. Bersiap semuanya, lagi Mang Kasim berteriak diiringi dentuman dari gelombang arus. Suasana semakin tegang. Mata warga tetap fokus ke arah arus sambil mengimbangi perahu. Biur. Suara deburan air diikuti sosok yang seakan loncat dari dalam air, sedikit melambung tinggi, lalu terhempas kembali, seakan benar-benar dihentakkan. Dina, nyuci di sungai yuk.
Ajak Sita, di tangannya sudah menenteng keranjang pakaian yang mau dia cuci. Udah siang, Sit. Sungai udah sepi. Jam segini mah udah gak ada orang di sungai, ujarku sambil meneruskan menyapu teras. Gak apa-apa, baru juga jam 12. Pasti masih ada orang di sana, ujarnya lagi meyakinkanku. Ntar aja agak sorean dikit tak. Aku takut ke sungai kalau hanya kita berdua aja, ujarku. Ngapain takut, Din? Udah ah, buruan. Jangan percaya sama tahayul. Sita sedikit memaksa. Ya udah, tunggu ya. Aku ambil baju kotornya dulu. Aku beranjak masuk ke dalam meninggalkan Sita yang masih menunggu. Iya, gak pakai lama ya. Aku udah gerah banget nih, teriknya dari arah luar. Aku dan Sita memang sahabat dekat. Jarak rumah yang tidak terlalu jauh membuat kami tampak akrab. Kemanapun kami pergi, pasti selalu berdua saja. Bahkan Sita juga sering menginap di rumahku hanya sekedar bercerita. Ayo asik, ngapain sih pakai acara ngelamun gitu? Ucapku menepuk bahunya. Ia yang sejak tadi termenung seketika kaget. Ih, ngapain sih pakai ngagetin segala? Mau copot tahu jantungku, ujarnya sedikit cemberut. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Jarak dari rumah ke sungai memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter. Namun yang kadang membuatku segan untuk menuju sungai adalah kebun karet yang membentang di antara desa dan sungai. Apalagi kalau siang begini, para warga lebih banyak pergi ke ladang, membuat sungai hanya ramai pada pagi dan sore hari saja. Kami tiba di sungai. Sita yang lebih dulu menuruni anak tangga menuju ke bawah. Aku mengikutinya dari belakang. Din, kamu sebelah sana ya, aku yang di sebelah sini, ujarnya menunjuk tempat untuk kami duduk. Oke, kuacungkan jempol tangan tanda setuju. Sit, tahu nggak? Si Ardi kan ngejar-ngejar kamu terus. Emang kenapa sih nggak ditanggepin? Ujarku saat kami sudah duduk dan memulai aktivitas mencuci. Gak minat, aku malas aja, jawabnya santai. Tangannya tetap sigap mengucek pakaiannya. Gak minatnya kenapa? Kan dia ganteng, idola para cewek kampung tetangga loh. Aku sedikit mengenitkan dahi, menatap ke arahnya sejenak, lalu meneruskan cucianku. Ya gak minat aja, dia kan genit. Aku gak suka aja dipegang-pegang sama dia. Risih banget tahu gak? Ujarnya panjang. Kuanggukan kepala, kami melanjutkan cucian kembali. Din, lihat deh. Di ujung sana ada orang lagi mandi. Rambutnya panjang banget. Dari tadi dia melihat ke arah kita terus. Rambutnya selalu dikibas-kibaskan. Aku pengen punya rambut kayak gitu, ujarnya menunjuk ke arah depan. Seketika membuatku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Mana sih, Sit? Gak ada orang di sana. Aku yang mengikuti arah telunjuk Sita sedikit keheranan, soalnya tak ada siapapun di sana. Di situ, Dina. Masa nggak lihat sih? Tuh kan, ibunya senyum ke kita, ujarnya lagi, tangannya sedikit melambai ke arah sana. Beneran aku nggak lihat, Sita. Udah, jangan angkutin. Yuk, kalau udah kelar kita pulang aja. Aku mulai beranjak dari tempat semula. Terlihat Sita masih sibuk melambaikan tangan ke arah ujung sana. Sita masih tetap pada tempatnya. Cuciannya juga sudah selesai. Aku yang mulai berkemas, fokus pada keranjang yang siap ku angkat untuk dibawa pulang. Ayo Sit, kita pulang, ujarku tanpa menoleh. Tak ada jawaban sama sekali dari Sita. Sita, ayo kita pulang. Aku melihat berbagai arah, tak kutemukan Sita. Secepat itukah ia pergi? Hanya beberapa detik saja. Sejenak tadi yang aku lihat, dia masih di dekatku. Kenapa bisa tiba-tiba hilang? Sita, kamu di mana? Jangan bercanda deh, gak lucu tahu. Aku masih mengarahkan pandangan. Jantung mulai berdegup kencang.
Terlihat pakaian Sita yang sudah tertata rapi di dalam keranjang cuciannya yang siap dibawa pulang masih teronggok di dekatnya duduk tadi. Di mana Sita? Gak mungkin ia meninggalkanku sendiri. Lagi pula cuciannya masih di sini. Sita, jangan bercanda deh. Gak lucu Sita. Aku mulai panik menaiki tangga, menyambar keranjangku dan keranjang Sita sekalian. Untungnya cucianku dan Sita gak terlalu banyak, jadi bisa kubawa sekalian. Aku berlari menembus kebun karet, mengedarkan pandangan di sela pelarianku, berharap ada Sita yang bersembunyi di salah satu batang karet. Namun nihil tak kutemukan Sita dimanapun berada sampai aku tiba di depan rumah Sita. Nafas masih tersengal, meletakkan keranjang milikku dan Sita di teras, mengetuk pintu rumah Sita dengan keras. Entah kenapa aku masih berharap ada Sita di dalamnya. Ada apa Dina? Kenapa kamu kayak ketakutan gitu? Ujar Rila, ibunya Sita. Sitanya udah pulang belum? Tanya aku mengabaikan pertanyaan Bi Rila. Loh, bukannya tadi sama kamu? Kan tadi Sita pamitnya nyuci di sungai sama kamu. Ujar Bi Rila kaget. Iya Bi, tadi Sita tiba-tiba hilang, makanya aku kesini. Takutnya dia udah pulang. Ujarku sedikit panik. Dia belum pulang. Dina, coba ceritakan kejadiannya. Ujar Bi Rila, terlihat jelas kepanikan di matanya. Lalu kuceritakan dari awal kejadian sampai aku tiba di depan rumah Sita. Itu jasad Sita. Cepat naikkan ke perahu. Kita harus bergegas membawanya ke pinggiran. Lagi Mang Kasim berteriak, keris di tangannya masih diarahkan ke atas. Para warga mulai berusaha menaikkan jasad Sita. Jasad terlihat utuh, tak ada cacat sedikit pun. Walau terendam di dalam air hampir 1 hari 1 malam, tidak ada pembengkakan atau pembusukan. Bahkan jasad Sita seperti orang yang baru saja meninggal. Mang, jasad Sita sangat berat sekali. Gak bisa diangkat, seperti ada yang menahannya. Ujar Pak Rusdi dan diikuti anggukan beberapa warga yang berusaha tetap memegangi biar tidak terbawa arus. Jasad memang sangat sulit terangkat, bahkan untuk digeser pun sangat susah, padahal sudah berada di atas air. Pegang saja dulu, jangan sampai terlepas. Saya akan berkomunikasi kembali dengan penghuni sungai, ucap Mang Kasim. Wahai penunggu sungai, kami sudah memberikan sesajen sesuai permintaan. Lepaskan anak kami. Kami ingin segera mengurusnya. Lagi Mang Kasim berbicara di sela komat kami di mulutnya. Setelah Mang Kasim berinteraksi sendiri, akhirnya jasad Sita ditarik ke atas. Jauh terasa ringan dari sebelumnya. Jasad Sita sudah dinaikkan ke salah satu perahu warga menuju ke arah pinggiran desa. Cepat kayuh perahu. Kita harus bergegas membawa Sita. Pak Dira, setelah sampai nanti, kembali buatkan sajian kopi pahit, 2 punjung telur putih dan kuning, serta perintahkan warga lain untuk mencari 7 rupa kembang, serta 7 macam buah-buahan. Saya akan kembali mempersembahkannya. Lagi Mang Kasim berujar. Baik Mang, tapi mungkin proses pembuatan punjung agak sedikit memakan waktu Mang. Dan juga pencarian buah agak sedikit lama, soalnya harus dicari ke kota terlebih dahulu. Tidak apa-apa, setelah matahari terbenam, baru kita persembahkan, ujar Mang Kasim singkat. Isak tangis warga yang berkumpul menunggu kedatangan jasad Sita. Bu Rila sendiri sudah berkali-kali pingsan, tak mampu menyaksikan kalau anaknya benar-benar sudah menjadi tumbal dari penghuni sungai. Setelah berpuluh tahun, baru kali ini di desa mereka terjadi kasus seperti ini. Tuhan, kenapa harus Sita yang diambil? Ia anak kami satu-satunya. Di sela isak tangisnya, Bu Rila berucap lirih. Yang sabar ya Bu, ikhlaskan Sita. Semoga ia tenang di alam sana, ucap ibu berbaju hijau, salah satu tetangga Bu Rila. Sita sudah dinaikkan dan dibawa pulang ke rumahnya. Para warga bergotong royong menyiapkan semua keperluan, termasuk untuk penguburan Sita sendiri.
Sita harus segera kita kuburkan. Tidak boleh berlama-lama. Saya khawatir akan cepat terjadi pembusukan. Lagi Mang Kasim berucap. Pemakaman Sita telah selesai, meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Pak Dira dan Bu Rila. Hari sudah beranjak petang, para warga sudah banyak yang membubarkan diri, walau beberapa masih tinggal untuk menyiapkan keperluan yang diminta penunggu sungai. Matahari mulai terbenam, perlengkapan semuanya sudah siap diangkat ke perahu. Beberapa warga mulai berkumpul, ingin menyaksikan ritual terakhir dari persembahan. Saya menuruti perintah dari penunggu sungai, karena saya tak ingin terjadi sesuatu lagi di desa kita ini. Selanjutnya, tolong jangan biarkan anak perawan kita untuk berada di sungai sendirian. Mang Kasim berkata sambil menaiki perahu yang berisi sesajen lengkap. Asap kemenyan mulai mengepul, mengiringi perahu meninggalkan pinggiran menuju arus di mana jasad Sita ditemukan. Larungan sesajen sudah dipersembahkan. Lama setelah kejadian itu, tak pernah terdengar kabar ada yang hilang di sungai. Semoga seterusnya sungai tak akan menelan korban kembali. Biarlah semuanya akan menjadi misteri. Entahlah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.